Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teori Perilaku Organisasi Bapak Ridwan Rustandi Eskom IMSOS dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Pertama-tama izinkan kami kelompok 2 mempresentasikan mengenai manajemen sistem dan kedisiplinan organisasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Wafa. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Kang Ahmad Faris Muhtadi, lalu ada Kang Alif Dimas Santoso, lalu ada Teh Haryantika, lalu ada Kang Chandra, lalu ada Teh Citra, lalu ada Teh Eka, ada Kang Erus, dan yang terakhir ada saya sendiri di Kelas Sumberatan. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama tentang pengelolaan di pondok pesantren ini seperti apa. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Kang Alif Dimas Santoso. Kepada Kang Alif, saya persilahkan. Dalam sistem pengelolaan pondok pesantren Al-Wafa, dalam pengembangan pendidikan agama Islam, keberadaan visi dan misi menempati posisi yang penting. Dalam hal ini, visi yang ditetapkan adalah menjadikan pondok pesantren Al-Wafa sebagai pencetak sumber daya insani yang berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sementara misi yang ditetapkan dalam 2 standar, yaitu standar umum dan standar khusus. Dalam misi standar umum dijelaskan bahwa pondok pesantren Al-Wafa menetapkan misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan wawasan kajian keilmuan yang luas dan universal. Yang kedua, mendorong dan membantu para santri untuk mengkaji beberapa kitab kuning dalam bidang tafsir, hadis, akhlak, dan fikih sehingga dapat mengetahui dan memahami isi secara mendalam serta dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada Kang Alif yang sudah menjelaskan apa itu pengelolaan pondok pesantren di Al-Wafa. Luar biasa sekali teman-teman. Baiklah, materi selanjutnya yakni tentang sistem pembelajaran. Metode yang pertama itu ada metode wetonan. Metode wetonan atau bandungan yang terapnya dilakukan dengan cara kiai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri membaca kitab yang sama. Kemudian santri mendengarkan dan menyimak tentang bacaan kiai tersebut. Santri ketika ustadz atau ustazah atau guru menerapkan metode ini diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pembelajaran. Absensi santri dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dan tidak menggunakan istilah kenaikan kelas. Lama belajar santri tidak tergantung pada lama tahun belajar, akan tetapi ditentukan oleh cepat tidaknya santri menamatkan kitabnya. Bagi santri yang lebih cepat menamatkan kitabnya, maka yang bersangkutan boleh meneruskan ke kitab yang lebih tinggi atau mempelajari kitab yang lain. Yang kedua yaitu metode sorogan atau pengajian tambahan. Metode sorogan yang diakui merupakan metode yang paling sulit dari keseluruhan metode, sebab dalam penerapan metode dengan dituntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari para santri. Metode ini dalam penerapannya dilakukan dengan cara santri mengajukan kitab yang akan dibaca kepada kiai. Kemudian ketika santri membaca kitab terdapat kesalahan, maka kesalahan tersebut disempurnakan langsung oleh kiai. Pembelajaran kitab dengan penerapan metode sorogan dilakukan untuk santri yang pemula belajar atau kepada santri-santri khusus yang dianggap pandai dan diharapkan di kemudian hari menjadi seorang alim. Baik, sekian, terima kasih. Dilanjutkan kepada Kang. Yaitu metode muhadasah. Metode muhadasah merupakan metode untuk melatih santri bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang diwajibkan oleh pesantren Al-Wafa kepada para santri selama mereka tinggal di pondok. Untuk metode yang keempat yaitu metode majelis taklim, merupakan suatu media penyampaian ajaran Islam yang bersifat umum dan terbuka. Dalam penerapan metode ini, santri atau jamaah terdiri dari berbagai lapisan, memiliki latar pengetahuan bermacam-macam dan tidak dibatasi oleh tingkat usia manapun. Langsung saja kepada Kang Faris bersama Teh Citra akan menjelaskan tentang sistem administrasi. Kepada beliau ini saya persilahkan. Pembiayaan pendidikan. Sebab pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktek pendidikan.
Keberadaannya sebagai instrumen merupakan sebagai kunci untuk mencapai tujuan. Dalam konteks apapun, pendidikan tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan. Ekonomi pendidikan. Dalam skala mikro, kajian difokuskan pada masalah pembiayaan pendidikan yang meliputi penerimaan, alokasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai manajemen pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu dimensi yang paling penting di antara lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan dakwah maupun lembaga pendidikan umum. Oleh karena itu, saya akan membawakan materi mengenai pembiayaan di Pondok Pesantren Al-Wafa, yang mana dalam pembiayaan Pondok Pesantren Al-Wafa ini menggunakan sistem pembiayaan yang mandiri, yang mana dalam pengelolaannya pun masih dengan campur tangan santrinya. Dalam pembiayaan di Pondok Pesantren Al-Wafa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pembiayaan secara langsung dan yang kedua ada pembiayaan secara tidak langsung. Untuk pembiayaan secara langsung ini yaitu merupakan pembiayaan yang langsung dibayarkan oleh santri kepada bendahara pondok pesantren, baik membayarkan pendanaan dari segi bangunannya, syariahnya, makan sehari-hari ataupun lain-lainnya. Sedangkan pembiayaan secara tidak langsung ini yaitu merupakan pembiayaan yang dilakukan tidak langsung pada bendahara tetapi melalui perantara terlebih dahulu, yaitu mungkin melalui bisa transfer via bank ataupun hal lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada materi yang akan selanjutnya. Oke, untuk materi kedisiplinan ini, materi terakhir akan dijelaskan oleh TEK dan Kang Erus. Kepada TEK dan Kang Erus, saya persilahkan, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kedisiplinan pada Pondok Pesantren Al-Wafa dilihat dari sistem yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama itu dari sistem pengajiannya. Bagaimana sih penerapan kedisiplinan di sistem pengajian Pondok Pesantren Al-Wafa ini? Yang pertama yaitu dengan mengadakan absensi, dan yang kedua dengan mengadakan kontrolin yang dilakukan oleh bidang keamanan untuk meminimalisir kemalasan para santri. Kemudian yang selanjutnya itu penerapan kedisiplinan pada sistem pembiayaan. Adapun pada sistem pembiayaan yaitu dengan mengadakan pembukuan pembiayaan, dan juga itu semua diatur oleh pihak bendahara pada umumnya. Mungkin untuk dua sistem yang lainnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, penerapan kedisiplinan Pondok Pesantren Al-Wafa terhadap sebuah sistem, selanjutnya itu ada sistem keamanan, yang dimana bidang keamanan Pondok Pesantren Al-Wafa dalam kepengurusan organisasi santri Al-Wafa adalah pemegang kendali utamanya. Jelas, di dalam sistem keamanan di suatu Pondok Pesantren Al-Wafa itu jelas pemegang kekuasaannya terdapat di dalam santri tersebut. Selanjutnya yaitu sistem pengelolaan, di mana seluruh santri tentunya pemegang kendali dalam kelancaran pengelolaan yang ada di pondok pesantren. Namun, dalam sistem pengelolaan di sini lebih spesifik pada pengelolaan administrasinya. Jelas. Selanjutnya itu ada sistem pengelolaan, di mana sistem pengelolaan ini yaitu mengelola seluruh santri dan mengelola administrasi yang terdapat di pondok pesantren Al-Wafa.